Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kasus reorganisasi Taylor Company. Ini adalah exercise E22. Ya, jadi ini adalah reorganisasi, bukan likuidasi. Kalau likuidasi itu kan dibubarkan. Kalau reorganisasi itu perusahaannya tidak dibubarkan, tapi struktur modalnya diperbaiki. Nah, struktur modalnya diperbaiki ini biasanya adalah ada atau banyak hutang-hutang yang diampuni. Ya, hutang-hutang yang diampuni. Ya, atau hutang-hutang yang dilunasi dengan jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya. Ya, misalnya hutangnya nanti kita lihat tuh hutangnya 24.000, hanya dibayar 6.000. Tapi dianggap lunas, misalnya begitu. Nah, jadi ini adalah reorganisasi. Kita mulai ya. Nah, jadi tanggal 31 Desember 2001, para pihak sepakat untuk melakukan restrukturisasi. Para pihak itu siapa? Para pihak itu pemegang saham dan kreditur. Kreditur itu siapa? Nanti di soal ini ada 3 macam. Ada para supplier. Berarti dia itu punya account payable, ya. Account payable itu kan hutang kepada supplier. Lalu ada notes payable. Ini juga biasanya supplier atau bank. Jadi utang kepada supplier atau kepada bank yang dibuktikan dengan adanya utang wesel, apa dokumen wesel atau notes payable. Nah, kemudian ada bond payable. Nah, jadi ada 3 jenis hutang ini yang nanti akan direstrukturisasi. Nah, jadi pemegang saham dan para kreditur, yaitu supplier, pemegang note payable, dan pemegang bond payable sepakat untuk melakukan restrukturisasi. Biasanya ini sudah disetujui oleh pengadilan, gitu ya, sehingga dilakukanlah restrukturisasi modal. Nah, jadi bukan dilikuidasi tapi direorganisasi. Nah, sejak 31 Desember 2001, perusahaan itu masih tetap jalan, tapi yang mengoperasikan itu ada manajemen baru yang ditunjuk oleh pengadilan. Ya, sejak 31 Desember itu ada manajemen baru yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjalankan perusahaan. Nah, kalau terjadi hutang piutang setelah tanggal 31 Desember, maka itu dipisahkan dari utang piutang yang terjadi sebelum 31 Desember. Nah, jadi di sini di soal itu ada disebutkan 30.000 itu adalah utang yang terjadi setelah 31 Desember. Itu adalah utang yang diakibatkan oleh operasional oleh manajemen baru. Nah, ini tidak dibahas. Ini tidak dibahas ya, karena ini manajemen baru. Yang direstruk itu adalah hutang yang manajemen lama. Jadi yang 30.000 itu nggak usah dibahas. Ya, nah yang kita bahas jadi account payable di soal itu kan ada 2, ada account payable yang 30.000, ada account payable yang 80.000. Yang 30.000 nggak usah kita bahas. Kita hanya bahas account payable yang 80.000, yaitu yang terjadi sebelum 31 Desember 2001. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengapa Taylor harus diorganisasi. Karena return earning-nya sudah bersaldo negatif. Kenapa return earning bersaldo negatif? Ya karena bertahun-tahun rugi terus. Gitu kan. Nah, ini kan berarti harus direstruk. Nggak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Kalau dibiarkan begitu saja ruginya akan tambah besar sehingga utang-utang itu bisa tidak terbayar. Gitu. Makanya bagi kreditur lebih baik direstruk sehingga walaupun tidak terbayar tapi masih ada yang dibayar gitu loh. Jadi bagi kreditur daripada habis semua lebih baik dapat sedikit gitu atau dapat sebagian. Nah, itulah mengapa kreditur bersedia melakukan restrukturisasi. Nah, sekarang kita lihat dulu struktur modalnya. Perusahaan ini punya modal common stock $100.000 itu terdiri dari 100.000 lembar saham A1 dolar. Dari mana ini? Ini adalah dari setoran pemilik ketika membeli saham perusahaan. Ya, setoran pemilik ketika membeli saham perusahaan, nilai nominal $1, padahal dia mau beli 100.000, jadi dia bayar $100.000. Nah, kemudian ada lagi additional PIC. Additional PIC ini ya boleh dikatakan laba dari penjualan saham. Jadi waktu saham itu dijual dulu, itu si pemegang saham itu membelinya itu satu lembar itu $3. Walaupun nominalnya cuma $1 gitu loh. Jadi dulu waktu perusahaan itu didirikan, kan dia menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nominal $1. Tapi saham itu dijual kepada para pemegang saham dengan harga $3. Nah,
maka yang $2 itu adalah additional paid in capital. Ini kan seolah-olah seperti keuntungan ya, seperti laba ketika menjual saham di atas nilai nominal. Nah, kemudian dari kegiatan operasinya, kebetulan perusahaan ini merugi beberapa tahun terakhir sehingga return earningnya bersaldo negatif 178.000. Ini adalah rugi akibat operasional perusahaan. Nah, kalau dijumlah semua sebetulnya total stockholders equity-nya itu masih positif, masih 122.000. Tapi mereka sudah sepakat untuk di restrukturisasi atau direorganisasi. Nah, yang nomor satu yang diorganisasi adalah account payable. Sekali lagi ini adalah account payable yang 80.000 ya, yang 30.000 nggak kita bahas. Nah, account payable yang 80.000 itu adalah hutangnya teller kepada kreditur. Untuk kreditur itu yang di kanan itu ya. Jadi ini adalah kreditur. Jadi hutangnya teller kepada kreditur. Nah, sementara itu teller juga punya piutang kepada debitur. Nah, jadi di dalam kasus ini teller punya piutang kepada debitur sebesar 72.000 ya. Nah, padahal si teller ini punya utang kepada kreditur sebesar 80.000. Oke, perhatikan ya. Si teller ini, teller company punya piutang kepada debitur sebesar 72.000. Nah, si teller ini punya utang kepada kreditur yaitu para supplier sebesar 80.000. Nah, kemudian antara teller dan kreditur ini terjadi kesepakatan. Bagaimana kalau piutang saya kepada debitur itu Anda yang nagih langsung gitu. Anda yang nagih langsung, nilainya cuma 72.000, tapi hutang teller kepada kreditur dianggap lunas. Ya, saya ulangi ya. Jadi si teller company ini punya piutang kepada debitur 72.000, dia punya utang kepada kreditur 80.000. Nah, kemudian antara teller dan kreditur terjadi kesepakatan. Nih, saya punya piutang ke debitur 72.000. Mau nggak kamu ambil alih piutang saya ini? Gitu. Kamu ambil alih piutang saya ini. Jadi nanti kamu tagih tuh kepada si debitur sebesar 72.000. Tapi hutang teller kepada kreditur lunas. Jadi dengan kata lain, si teller company punya utang 80.000, dibayar 72.000, bayarnya pun bukan dengan cash tapi dengan piutang, maka utangnya dianggap lunas. Nah, jadi teller company untung apa rugi dengan transaksi itu? Utangnya 80.000, dibayar 72.000, lunas. Berarti kan untung. Berapa untungnya? 8.000. Maka di teller company dibuat jurnal, debit account payable 80.000, credit account receivable 72.000, kreditnya langsung ke return earning 8.000. Ya, nggak usah ke laba rugi lagi, tapi langsung aja ke return earning 8.000. Oke. Nah, jadi di sini teller mendapatkan keuntungan karena penghapusan utang 8.000 hanya dengan membayar 72.000. Itu pun nggak pakai cash, pakai piutang. Nah, sekarang coba kita hitung. Jadi si kreditur ini rugi apa enggak? Ya pasti rugi. Ya, pasti rugi. Kenapa? Karena dia punya tagihan tadinya 80.000, dia hanya terima 72.000. Meskipun demikian dia cukup senang gitu ya, daripada nggak balik sama sekali gitu ya. Sehingga dia memperoleh recovery rate. Recovery rate-nya itu adalah 72.000 bagi 80.000 atau 90%. Oke. Jadi si kreditur cukup puas lah, daripada uang saya habis, saya masih daripada tagihan saya hilang, saya masih dapat sebesar berapa tadi? 90%. Oke, sekarang kita pindah ke berikutnya yaitu notes payable. Kita pindah ke note payable. Jadi di sini si teller company itu punya utang kepada kreditur berupa notes payable, nilainya adalah 150.000 tambah utang bunga 16.000. Oke, sehingga totalnya adalah 166.000. Nah, sementara itu dia punya tanah. Tanahnya itu nilai bukunya 85.000, nilai pasarnya 125.000. Nah, kemudian si teller bilang, kan saya punya utang ke kamu 166.000. Mau nggak kamu saya kasih tanah? Ini saya kasih tanah, tapi utang saya ke kamu lunas. Gitu. Nah, si kreditur bersedia, gitu kan? Sekali lagi, ini daripada hilang tagihannya kan, daripada uangnya hilang sama sekali, dia mau gitu. Oke, jadi dia terima tanah yang nilai pasarnya 125.000, tapi utang dia kepada
teller company, piutang dia kepada teller company atau notes receivable dia kepada teller company habis. Nah, sekarang bagaimana jurnal bagi teller company? Di sini teller company itu mendapatkan dua keuntungan. Satu, ketika dia merevaluasi tanahnya. Tanah yang 85.000 direvaluasi menjadi 125.000. Ini dia sudah untung 40.000. Jurnalnya gimana? Debit land, credit, retain, earning. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menyerahkan tanahnya itu kepada kreditur. Nah, hutang dia kepada kreditur sebesar 150 tambah 16.000 hilang, lenyap. Nah, sementara dia memang kehilangan tanah yang nilai pasarnya 125.000. Jadi dia untung lagi 166 kurangi 125, dia untung lagi 41.000. Jadi dia jurnal debit notes receivable 150.000, debit interest payable 16.000, credit land 125.000, credit retain earning lagi 41.000. Jadi di sini si teller company ada dua keuntungan, yaitu dari revaluasi tanah 40.000, dari pengampunan utang 41.000. Oke, sekarang kita lihat transaksi berikut, yaitu bond payable. Di sini si teller company punya utang berupa bond payable, utang obligasi sebesar 200.000 tambah bunga terutang 24.000. Oke, nah kemudian si teller company ini bilang, ini yang bunga 24.000 ini saya bayar deh 6.000 saja. Ya, ini utang bunga kan 24.000. Mau nggak kamu saya bayar 6.000 aja tapi lunas gitu loh. Jadi yang 18.000 diampuni. Ya, nah si kreditur bersedia. Jadi jurnal oleh teller company adalah debit interest payable 24.000. Kemudian cash cuma 6.000 karena memang si kreditur bersedia dibayar 6.000. Kemudian kreditnya keuntungan, langsung dikredit ke retain earning 18.000. Oke, itulah pengampunan hutang bunga sebesar 18.000, jurnalnya seperti itu. Nah, sekarang kan masih ada utang obligasinya yang 200.000. Nah, utang obligasi 200.000 ini berbunga 12%. Berbunga 12% per tahun. Selain itu juga unsecured, tidak dijamin dengan apa-apa. Nah, sekarang si teller bilang, mau nggak utang saya yang 200.000 ini, kan harusnya udah jatuh tempo sekarang nih. Mau nggak tolong ditunda tahun depan saya bayarnya 200.000. Jadi saya bayarnya 200.000 tahun depan, dan nggak ada lagi tuh bunga yang 12%. Harusnya kan tahun depan, berarti kan jalan setahun saya harusnya bayar bunga 12%. Tolong yang 12% itu saya nggak bayar lagi. Jadi saya bayarnya cuma 200.000 aja. Tapi saya kasih jaminan nih peralatan. Nah, pergi ke notaris, bikin perjanjian bahwa kalau nanti si teller company ini nggak mampu bayar 200.000, maka peralatan ini akan dijual, hasilnya nanti dibayarkan ke kreditur. Nah, peralatan ini tentunya harganya di atas 200.000 gitu kan, barulah si kreditur mau kan. Nah, misalnya seperti itu si kreditur bersedia. Maka dibuatlah jurnal seperti ini, coba lihat. Debit bond payable 12% unsecured 200.000, kredit bond payable 0% secured 200.000. Jadi debitnya bond payable, kreditnya bond payable. Debit bond payable yang lama, kredit bond payable yang baru. Oke. Nah, untuk yang baru ini sekarang secured. Ya, untuk yang lama dulu kan unsecured, memang berbunga 12% tapi unsecured. Nah, yang baru bunganya 0% tapi secured gitu kan. Jadi debitnya bond payable, kreditnya bond payable 200.000. Nah, sekarang kita hitung recovery rate-nya. Nah, dianggap di sini si kreditur masih dapat 6.000 tambah 200.000. Ya, 200.000 ini kan akan dibayar tapi tahun depan gitu kan. Padahal dia kehilangan 200.000, yaitu utang obligasi yang lama tambah 24.000. Jadi 206.000 bagi 224.000, recovery rate-nya masih 91,96%. Nah, demikianlah jurnal-jurnal untuk recovery hutang, ya, hutang account payable, notes payable, dan bond payable. Sekarang baik, kita lanjutkan. Di sini sekarang kita melihat hutang dari
kita lihat modal ya, modal dari perusahaan ini, si Taylor ini. Ya, kita lihat perusahaan ini punya modal sebesar $100 kali $1, 100.000 kali $100, $100. Additional PAC kan 200.000. Lalu return earningnya itu tinggal minus 71.000. Kenapa? Karena tadinya kan minus 178.000. Terus kan ada keuntungan dari tiga kali pengampunan tadi ya, pengampunan account payable, pengampunan dan juga ada revaluasi tanah tadi kan, sehingga keuntungan dari 4 transaksi itu mengakibatkan return earningnya berkurang menjadi tinggal 71.000 negatifnya. Tadinya 178, sekarang negatifnya tinggal 71.000. Nah, kemudian perusahaan ini diperbolehkan melakukan yang namanya fresh start accounting. Fresh start accounting itu adalah seolah-olah perusahaan ini menjadi perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan baru berdiri cirinya apa? Perusahaan baru berdiri itu cirinya adalah return earningnya 0. Ya, return earningnya 0. Nah, jadi karena diperbolehkan menganggap seolah-olah perusahaan baru yang return earningnya 0, maka dibuatlah jurnal sebagai berikut, yaitu di kredit return earning 71.000, kemudian di debitlah additional paid in capital 71.000. Nah, dengan demikian saldo return earning menjadi 0 ya, karena minus 71.000 di kredit 71.000 kan jadi saldonya 0. Nah, additional paid in capital itu tadinya saldonya kredit 200.000 di debit 71.000. Jadi saldonya masih 129.000. Nah, kemudian pemegang saham ini bersedia juga meningkatkan nilai nominal sahamnya. Diperbolehkan meningkatkan nilai nominal sahamnya dari $1 menjadi $2. Nah, ini artinya apa? Artinya common stocknya yang tadinya 100.000 kali 1 menjadi 100.000 kali 2. Jadi common stocknya menjadi 200.000. Diambil dari mana? Dari additional paid in capital. Ya, jadi dibuatlah jurnal debit additional paid in capital 100.000, yaitu 100.000 kali $1, kredit common stock 100.000 kali $1, yaitu tadi kan harga sahamnya dinaikkan dari $1 menjadi $2. Berarti kan kenaikannya $1. Kenaikan $1 kali 100.000 lembar. Jadi kan ada 100.000 di kredit common stocknya, di debitlah additional paid in capital. Nah, dengan demikian additional paid in capital itu saldonya tinggal berapa tadi? 129.000 di debit lagi 100.000. Jadi saldonya tinggal 29.000. Kemudian common stocknya saldonya menjadi 200.000. Return earningnya saldonya menjadi 0. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih gunanya jurnal tersebut ya? Debit additional paid in capital, kredit common stock ini maksud dari jurnal ini apa gitu kan? Jadi maksud dari jurnal ini adalah sebetulnya seolah-olah memperbesar setoran pemilik ya. Karena yang 100.000 itu kan dianggap setoran pemilik, kalau yang 200.000 itu kan kelebihan setoran pemilik di atas nilai nominal, gitu kan ya. Nah, sekarang dianggap kelebihan setoran pemilik di atas nominal itu tinggal berapa tadi? 29.000. Sedangkan setoran pemilik dianggap totalnya seluruhnya adalah menjadi 200.000. Nah, ini sebetulnya filosofinya adalah begini ya. Kalau sebuah perusahaan itu rugi, maka itu yang kemakan dulu itu adalah return earning. Nah, kalau return earningnya sudah kemakan, habis, maka nanti akan diambil additional paid in capital. Kalau additional paid in capital sudah habis, akan diambil common stock gitu kan. Jadi yang paling kekal ada di dalam perusahaan itu adalah common stock. Nah, dengan adanya pemindahan additional paid in capital menjadi capital stock, itu berarti seolah-olah komposisi modal yang lebih kekal di perusahaan itu menjadi lebih banyak, dari tadinya 100.000 menjadi 200.000 gitu. Ya, jadi ini berarti memberi keamanan, memberi jaminan bagi kreditur.
Karena sekarang pemiliknya itu tadinya setornya cuma 100.000, sekarang menjadi 200.000 gitu loh. Nah, sedangkan additional paid-in capital itu kan tambahan setoran modal. Tadinya 129.000, sekarang sudah tinggal 29.000 karena yang 100.000 dipindahkan ke common stock. Nah, itu maksud dari jurnal ini ya. Selain itu ya, additional paid-in capital ini suatu saat bisa diambil oleh pemilik dengan menerbitkan saham baru gitu. Ini yang sering di pasar modal Indonesia disebut, kalau nggak salah itu disebut saham bonus ya, saham bonus. Jadi pemilik saham yang lama itu dapat saham baru dengan cara mendebit additional paid-in capital. Nah, dengan dipindahkan ke common stock dan tidak ada lembar saham baru yang diterbitkan kan, karena saham barunya kan tetap 100.000, tapi nominalnya saja yang dijadikan $2, maka ini berarti pemegang saham tidak mungkin lagi menambah lembar saham ya, mendapatkan tambahan lembar saham karena lembar sahamnya tetap 100.000, tapi justru nominalnya yang ditambah menjadi $2. Dengan demikian ini memberi rasa aman bagi kreditur bahwa sekarang modal perusahaan ini sudah benar-benar kuat karena common stocknya 200.000, additional paid-in capitalnya cuma 29.000 gitu. Nah, itu adalah maksud dari jurnal yang terakhir ini. Oke, dengan demikian penjelasan saya untuk kasus ini cukup sekian. Terima kasih.